Ramalan Jayabaya tentang Presiden ke-8 atau Presiden setelah Jokowi. Nama calon presiden mengerucut pada pemilik nama yang berawalan atau berakhiran Go. Untuk melengkapi ramalan Jayabaya, sejumlah tokoh pun mulai didengungkan. Pemilihan presiden baru akan dilaksanakan pada 2019. Joko Widodo bisa dipastikan akan maju sebagai incumbent. Nama-nama tenar termasuk Prabowo Subianto digadang-gadang akan kembali menjadi penantangnya. Namun sejumlah tokoh alternatif yang selama ini tidak terlibat dalam hiruk-pikuk politik juga mulai disebut. Nama-nama itu dikaitkan untuk menggenapi 5 suku kata pemimpin ideal yang akan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia sesuai ramalan Jayabaya. Saat ini kita baru menemukan Notono, yakni dan nama belakang Presiden Soekarno, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jikapun Presiden Joko Widodo bisa menyelesaikan masa baktinya selama 1 periode, atau bahkan 2 periode, namanya tidak termasuk yang diramalkan Jayabaya. Untuk sampai pada Notonogoro, kita masih menunggu lahirnya pemimpin yang memiliki nama dengan awalan atau akhiran Go atau Ga dan Ro atau Ra, ujar Ki Timbul Sayekti, pemerhati budaya Jawa. Lalu siapa tokoh nasional yang memiliki nama dengan awalan atau akhiran Go atau Ga yang akan menggantikan era Presiden Jokowi pasca 2019 atau mungkin setelah 2024 andai pada Pilpres 2019 Jokowi kembali terpilih? Meski belum bisa dipastikan apakah yang bersangkutan akan maju dalam Pilpres 2019 maupun 2024, namun sejumlah nama pemilik awalan atau akhiran Go layak dipertimbangkan. Mereka diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Menteri Dalam Negeri era SBY, Gamawan Fauzi, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, bahkan tokoh pers yang juga sastrawan, Gunawan Muhammad dan sejumlah nama lainnya yang saat ini tengah menjadi pemimpin di berbagai pelosok negeri. Dari nama-nama tersebut, Gatot Nurmantio menjadi tokoh yang paling memiliki kans untuk menjadi presiden pasca Jokowi. Kebetulan tokoh ini memang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Berikut profil singkat Gatot Nurmantio. Gatot dibesarkan dan keluarga yang berlatar militer pejuang sangat kental. Ayahnya Suwantio, seorang pejuang kemerdekaan. Di masa perang kemerdekaan ayahnya bertugas di bawah Komando Jenderal Gatot Subroto. Dan nama tokoh militer karismatik itulah ayahnya kemudian memberi nama anaknya Gatot. Ayah Gatot pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel Infanteri dan tugas terakhir sebagai Kepala Kesehatan Jasmani di Kodam 13 Merdeka, Sulawesi Utara. Sedangkan ibunda Gatot, anak seorang kepala Pertamina di Cilacap, memiliki 3 orang kakak kandung yang mengabdi sebagai prajurit TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Karena anak tentara, sejak kecil Gatot hidup berpindah-pindah. Setelah dari Tegal, ia pindah ke Cimahi, Jawa Barat, hingga kelas 1 sekolah dasar. Setelah itu ia pindah ke Cilacap sampai kelas 2 SMP. Lalu ia pindah ke Solo hingga tamat SMA. Sebenarnya Gatot ingin menjadi arsitek. Makanya ia mendaftar ke Universitas Gadjah Mada, UGM. Tapi karena tahu Gatot ingin masuk ke UGM, ibundanya berbicara, "Ayahmu hanyalah seorang pensiunan. Jika kamu hendak masuk ke UGM, maka kemungkinan adik-adikmu nanti tidak bisa sekolah," ujar lebundanya Gatot. Karena hal itu Gatot berangkat ke Semarang untuk mendaftar akabri lewat Kodam Diponegoro. Sepulangnya dari Semarang, ia mengabari ibunya bahwa ia telah mendaftar ke akabri. Ibunya pun mengizinkan dengan berpesan, "Jika kamu ingin menjadi tentara, maka kamu harus bisa menjadi prajurit RPKAD." Orang tua Gatot, terutama ibunya, sangat ingin agar salah satu anaknya dapat menjadi anggota RPKAD yang sekarang adalah Kopassus. Setelah lulus akabri, Gatot mulai berusaha agar dapat menjadi anggota RPKAD kalau sekarang namanya Kopassus. Pertama kali mendaftar ia gagal. Setelah berpangkat seorang kapten,
Ketika itu bertugas di pusat latihan tempur di Batu Raja, Sumsel, Gatot kembali mendaftar untuk yang kedua namun masih gagal. Akan tetapi Gatot tidak mudah menyerah, ia terus selalu bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suatu saat nanti dirinya dapat menjadi anggota Kopassus. Pada saat ia menjabat sebagai Kasat, 25 Juli 2014 sampai 15 Juli 2015, akhirnya ada kesempatan. Tak lama setelah pelantikan, Gatot menemui Danjen Kopassus yaitu Maijen TNI Agus Sutomo serta menyampaikan tujuannya untuk mendaftar pendidikan sebagai Kopassus. Tapi Agus Sutomo berkata, "Tidak usah ikut pendidikan saja Pak, nanti Bapak akan saya kasih brevet kehormatan saja." Tapi ia menolak. Ia bersikeras ingin mendapat baret merah secara normal. Akhirnya Gatot menjadi siswa Kopassus. Ia mengikuti semua prosedur yang seharusnya mulai dari pendaftaran, ujian, hingga penyematan brevet komando dan baret di Pantai Cilacap. Untuk itu, ia harus melalui ujian yang keras, antara lain senam jam pukul 2 pagi, lalu direndam di kolam suci Kopassus di Batu Jajar. Kemudian long march, hingga berenang militer selama lebih 2 jam dari Pantai Cilacap ke Pulau Nusa Kambangan. Bahkan Gatot juga mengikuti pendidikan Sandi Yuda yang di antara ujiannya yaitu harus masuk ke suatu tempat yang begitu rapat serta dikawal sangat ketat oleh prajurit Kopassus. Ia lolos mulus. Gatot akhirnya dinyatakan lulus semua tahapan dan resmi diangkat menjadi keluarga besar Korps Baret Merah di Cilacap, Jawa Tengah, 2 September 2014. Brevet pasukan komando itu disematkan di dada sebelah kanan Gatot, sebagai tanda bahwa Gatot telah menerima brevet lewat prosedur seharusnya yang wajib dilalui oleh prajurit Kopassus. Setelah resmi menjadi prajurit Kopassus, Gatot ke Kartosuro, markas grup 2 Kopassus, dengan naik helikopter ia langsung menuju makam kedua orang tuanya di Solo. Di makam kedua orang tuanya itu lalu ia memberi hormat seraya menyampaikan, "Ibu, saya telah menunaikan tugas." Waktu itu terjadi saat Gatot berusia 55 tahun. "Terima kasih,